Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan verval Chromebook. Nah, jadi nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengetahui serial number Chromebook, kemudian bagaimana caranya login ke aplikasi verval Chromebook, kemudian melihat beranda aplikasinya, bagaimana cara penambahan data, dan juga untuk pengisian verval pemanfaatan Chromebook. Nah, siapa sih yang harus mengisi verval Chromebook ini? Jadi aplikasi verifikasi validasi atau verval Chromebook 2023 hanya dikhususkan untuk sekolah ya, mulai dari jenjang PAUD, SD, TK, SMP, SMA, SLB ya, yang mendapatkan bantuan Chromebook yang sumbernya dari dana APBN dalam rentang waktu 2020 sampai 2023. Ya ingat ya, hanya dana dari APBN. Jadi kalau dananya dari DAK, tidak perlu melakukan verval Chromebook. Nah, yang dilakukan untuk verval Chromebook adalah kita mendata serial number Chromebook masing-masing. Jadi kalau di sekolah Bapak Ibu mendapatkan 15 Chromebook, berarti Bapak Ibu harus mengetahui 15 serial number Chromebook-nya dan nanti itu akan diinputkan ke aplikasi. Nah, sama seperti perangkat elektronik lainnya, Chromebook juga memiliki serial number. Nah, gimana sih cara tahu serial number di Chromebook-nya? Ada dua cara untuk melihat serial number Chromebook, yaitu dengan cara melihat fisiknya, jadi kita harus melihat Chromebook-nya ya. Dan yang kedua, kita bisa lihat melalui sistem. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, cara yang pertama, kalau kita ingin melihat serial number dengan cara cek fisik, nah Bapak Ibu balik ya. Jadi lihat bagian bawah dari Chromebook masing-masing, di sini ada stikernya. Nah, nanti di stiker itu akan tertulis ya, serial number-nya seperti ini, SN. Nah, ini adalah serial number Chromebook. Dan masing-masing Chromebook akan punya serial number yang berbeda, jadi nggak mungkin sama ya. Baik itu yang ada di sekolah Bapak Ibu ataupun dengan semua Chromebook yang diterima oleh sekolah. Nomor serial number-nya pasti berbeda. Kemudian cara yang kedua ini Bapak Ibu harus menyalakan dulu Chromebook-nya ya. Jadi pas di halaman login, pada saat Chromebook-nya baru terbuka, Bapak Ibu tekan tombol Alt plus V. Nanti akan muncul di sebelah kanan ya, kode-kode seperti ini. Nah, nomor serinya muncul setelah tulisan SN. Jadi di sini ada SN, terus ada ini ya kode ya, huruf dan angka. Nah, itu adalah serial number-nya. Ya. Oke, nah setelah tahu serial number-nya seperti itu, berikutnya apa? Berikutnya, untuk mulai melakukan verval Chromebook, kita harus buka dulu aplikasinya ya. Nah, aplikasinya ini berbasis website. Jadi Bapak Ibu bisa buka melalui browser ya. Boleh browser yang ada di Chromebook ataupun browser yang ada di laptop yang lain ya. Nah, alamatnya ini sarpras.dikdasmen.kemdikbud.go.id/verval-cb. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada tombol warna hijau ya. Klik tombol warna hijau, di situ kita akan masuk. Jadi klik tombol masuk dengan SSO Dapodik, sehingga akan muncul form login seperti ini. Nah, loginnya pakai apa nih Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu bisa login menggunakan SSO Dapodik. Bisa login dengan operator sekolah, ataupun login dengan menggunakan login kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan saja username dan passwordnya. Kemudian klik masuk. Nah, kalau passwordnya benar, ya, username passwordnya benar, Bapak Ibu akan masuk ke bagian beranda atau halaman utama dari aplikasi verval ini. Nah, di halaman ini, di bagian atasnya akan ada data identitas sekolah, status pelaporan, daftar bantuan, dan daftar perangkat TIK Chromebook. Untuk mendapatkan data perangkat, kita bisa klik tombol tambah. Nanti kalau ada kolom status akan berisi menunggu proses validasi kalau datanya belum tervalidasi. Jadi setelah Bapak Ibu tambahkan Chromebook, ya nanti ada statusnya, ini sudah divalidasi atau belum oleh pusat. Kalau belum divalidasi, nah Bapak Ibu masih bisa merubah datanya ya. Nanti akan ada tombol edit atau hapus yang bisa diklik.
Tapi kalau ternyata sudah divalidasi, situ akan muncul tulisannya data sudah valid, sehingga Bapak Ibu tidak bisa lagi mengubah ataupun menghapus datanya. Nah, kita lihat ya, tampilan seperti apa. Nah, tampilan seperti ini. Sini, jadi di bagian atasnya ada nama sekolahnya ya. Kemudian ini status pelaporannya tertulis. Nah, daftar bantuan. Jadi daftar bantuan yang diterima oleh sekolah Bapak Ibu nih. Bapak Ibu dapat bantuannya tahun berapa, kemudian jenis bantuannya, PBN ya. Jumlah komputernya atau Chromebook-nya ada 15. Nah, ini berapa yang sudah diregistrasi. Nah, ini jumlahnya nanti sesuai dengan berapa yang sudah Bapak Ibu inputkan ya. Nah, di bagian bawah ada daftar perangkat TK atau Chromebook. Nah, di sini ada dua tab ya, dua menu ya. Ada menu pendataan, ada menu pemanfaatan. Nah, kalau di menu pendataan itu Bapak Ibu nanti mendata Chromebook yang Bapak Ibu terima. Nah, ini contohnya ya sudah diisi sebanyak 15 nih ya ke bawah. Jadi ada kolomnya jenis bantuan, tahun bantuan, serial number, statusnya sudah valid atau masih perlu diverifikasi. Nah, kemudian ini keterangannya. Nah, kalau sudah valid, ini tidak bisa diedit atau dihapus. Tapi kalau belum valid ya, tulisannya belum diverifikasi, itu Bapak Ibu masih bisa edit ataupun hapus. Nah, ini nanti di sini akan ada tombol register atau tombol tambah ya untuk menambahkan data. Ini karena sudah verifikasi semua, sudah tidak bisa lagi menambahkan data. Nah, kalau Bapak Ibu ada tombol hijau tambah atau registrasi, begitu diklik ya, itu nanti akan muncul form seperti ini. Jadi nama sekolahnya akan langsung muncul, NPSN-nya juga muncul ya. Nah, pilih jenis bantuannya, APBN atau DEK, TIK. Ya, tadi dibilang kita fokusnya ke APBN. Klik APBN, kemudian tahun bantuannya berapa. Terus serial number, nah tadi yang sudah dijelaskan di depan ya, bagaimana cara mendapatkan serial number Chromebook-nya, tuliskan di sini. Kemudian merek Chromebook-nya tulis ya, apakah Axio, Zyrek, ataupun merek yang lainnya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik simpan. Ya. Oke, pastikan datanya sudah sesuai. Nah, tapi nih, pada saat nanti Bapak Ibu menuliskan serial number ya di form yang tadi, itu akan muncul seperti ini. Jadi, dia ngecek dulu data serial number yang Bapak Ibu input sudah benar atau belum. Kalau benar tertulis ya, SN tersedia dan belum terregistrasi. Maka proses registrasi bisa dilanjutkan. Jadi lanjutkan dengan cara Bapak Ibu menuliskan mereknya, kemudian tombol simpannya aktif. Nah, tapi kalau ternyata begitu Bapak Ibu masukkan serial number ya, dimasukkan, nah ternyata serial number-nya salah nih, maka akan muncul data serial number tidak terdaftar. Ya, kemungkinan besar Bapak Ibu salah menuliskan serial number di kolom ini. Nah, silakan cek kembali isian serial number Anda. Atau kemungkinan kedua, ternyata serial number yang Bapak Ibu inputkan itu sudah pernah diinputkan oleh sekolah yang lainnya. Ya, mungkin ya, kemungkinan besar sekolah lainnya salah isi ya. Nah, kalau kasus seperti itu, Bapak Ibu juga nggak bisa input ya, nggak bisa dilanjutkan ya. Tombol simpannya tidak aktif. Jadi kalau ternyata ini salah ya, serial number salah, nanti akan muncul ya, itu serial number-nya sudah didaftarkan oleh sekolah mana. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa coba menghubungi ya sekolah tersebut untuk mengganti serial number-nya. Ya. Oke ya, jadi simpan. Nah, tadi setelah disimpan berhasil, maka datanya akan masuk di kolom yang sini ya, di tabel ini. Oke ya, itu caranya untuk registrasi Chromebook. Tidak terlalu sulit ya, Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu megang barangnya ya, Chromebook-nya. Nanti bisa lihat di bagian belakang ada serial number, atau tadi dibuka dulu Chromebook-nya, dinyalakan, kemudian tekan tombol Alt plus V. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi setelah tadi Chromebook-nya didata ya, nah berikutnya adalah verval pemanfaatan Chromebook. Jadi selanjutnya Bapak Ibu melanjutkan verval terkait pemanfaatan Chromebook. Jadi selama ini tuh Chromebook-nya dipakai buat apa sih Bapak Ibu ya? Nah, jadi satuan pendidikan diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan sesuai dengan pilihan jawaban tersedia. Terus juga Bapak Ibu siapkan ya dokumen pendukungnya. Jadi foto-foto pemanfaatan si Chromebook-nya itu untuk melengkapi proses verval.
Nah, jadi itu di mana sih? Nah, lihatnya di sini ya. Tadi kan ada 2 menu ya, di halaman utama ada pendataan sama pemanfaatan. Jadi klik pemanfaatan, nanti akan ada form untuk menambahkan ya, untuk menambahkan data. Jadi klik pemanfaatan, kemudian muncul menu tampilan data dan menu pertanyaan. Sekolah mengisi dengan pilihan tersedia. Apabila memilih iya, nah pilihan ini, apakah sudah pemanfaatan? Jawabannya antara iya sama tidak ya. Kalau dipilih iya, Bapak Ibu akan upload fotonya ya. Pilih foto, sama di checklist. Nah, di pemanfaatannya itu apa saja? Boleh dipilih lebih dari satu ya. Kemudian ini fotonya. Nah, kalau sudah disimpan ya. Nah, tapi kalau ternyata Bapak Ibu jawabnya tidak, ternyata Chromebook-nya tidak atau belum dimanfaatkan ya, kita pilih tidak. Nah, ini kendalanya apa? Kenapa sih belum dimanfaatkan bantuan tersebut? Apakah tidak memiliki sumber listrik di sekolah? Apakah tidak ada internet di sekolah? Atau gurunya mungkin ya belum memahami bagaimana cara mengoperasikan Chromebook? Mungkin bisa dipilih takut rusak atau hilang. Nah, di kolom kendala ini Bapak Ibu juga bisa pilih lebih dari satu ya. Nah, kalau sudah, kemudian disimpan. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya, cara verval, pendataan Chromebook, dan juga pemanfaatan Chromebook. Jika ada pertanyaan, ya, silakan komentar ya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.